Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Di sini saya akan membahas materi tentang pimpinan ibadah haji dan petugas pemungut zakat dengan rujukan kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Pimpinan ibadah haji. Jabatan dalam ibadah haji mempunyai dua wewenang. Pertama, wewenang mengatur perjalanan para jamaah haji. Kedua, wewenang mengatur pelaksanaan ibadah haji. Adapun wewenang dalam mengatur perjalanan para jamaah haji adalah wewenang politik, kepemimpinan, dan pengaturan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pejabat pemegang wewenang ibadah haji adalah ia seorang yang ditaati, mempunyai pendapat yang baik, mempunyai keberanian, wibawa, dan hidayah. Ada 10 macam hal yang menjadi tanggung jawabnya dalam jabatan ini. Yang pertama, mengorganisasikan manusia dalam perjalanan dan istirahat mereka. Yang kedua, mengatur grup-grup perjalanan mereka serta tempat tinggal mereka dengan menunjuk kepala-kepala regu bagi masing-masing kelompok jamaah. Yang ketiga, bersikap lemah lembut kepada para jamaah dalam perjalanan mereka. Yang keempat, menempuh jalan yang paling jelas dan paling baik, menghindari jalan yang buruk dan berbahaya. Yang kelima, agar menyuplai air bagi mereka jika mereka kehabisan air dan bahan makanan. Yang keenam, agar menjaga keamanan mereka jika mereka beristirahat, serta mengawal perjalanan mereka. Yang ketujuh, agar menjaga mereka dari orang yang menghalangi perjalanan mereka, membela mereka jika ada yang menghalangi ibadah hajinya dengan memerangi jika mampu, dan memberikan harta jika dibutuhkan. Yang kedelapan, menjadi pendamai atau penengah antara pihak yang bertengkar. Yang kesembilan, meluruskan orang yang menyimpang dan memberi pelajaran bagi orang yang berkhianat. Yang terakhir, agar menjaga keluasan waktu sehingga tidak menyebabkan ada jemaah yang tertinggal. Jika jemaah haji telah menyelesaikan ibadah mereka, ia harus memberikan kesempatan bagi mereka beberapa hari untuk beristirahat dan menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jika telah selesai, ia membawa jemaah ke Madinah untuk melakukan ziarah ke makam Rasulullah. Meskipun ini bukan termasuk kewajiban dalam ibadah haji, namun termasuk ibadah sunnah yang dianjurkan. Dalam perjalanan pulang, hendaknya ia menjaga hak-hak mereka sebagaimana ia lakukan saat membawa jamaah itu berangkat, hingga kembali ke negeri mereka dengan selamat. Ketika para jamaah haji telah sampai ke rumah masing-masing, maka telah gugur kewenangannya sebagai pemimpin ibadah haji. Petugas pemungut zakat. Zakat sebagai pembersih diri pemiliknya dan bantuan bagi para penerima zakat itu. Harta yang dizakatkan ada dua macam, yaitu zakat yang tampak adalah harta yang tidak mungkin disembunyikan. Contoh perkebunan, buah-buahan, hewan ternak, dan harta yang tidak tampak adalah harta yang dapat disembunyikan. Contohnya emas, perak, dan barang dagangan. Petugas pemungut zakat tidak berwenang untuk menarik zakat harta yang tersembunyi. Para pemiliknya yang harus mengeluarkan zakat itu sendiri. Syarat yang diperlukan sebagai petugas zakat adalah berstatus merdeka, seorang muslim, bersikap adil, mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, jika ia bertugas di lingkup Perdana Menteri. Sedangkan di lingkup Menteri Eksekutif yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut zakat dengan jumlah yang ditetapkan, maka jika ia tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum zakat, maka boleh dilakukan. Tugas pengumpul zakat ini dapat dipegang oleh pihak-pihak yang tidak boleh menerima pembagian zakat, yaitu keturunan dan kerabat Nabi. Namun, mereka mendapat tunjangan sosial.